Om Awigenam Atu Namasidam. Om Tidarastu Tat Atu Swaha. Om Anubadra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widi Wasa karena atas asung kertawara nugrahanya kita semua dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang bertemakan Nyepi dengan judul Rangkaian Pelaksanaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu Sedharma. Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dilaksanakan oleh umat Hindu Sedharma setiap 1 tahun sekali. Pada saat ini hendaknya umat Hindu sepatutnya melaksanakan tradisi memohon kepada Tuhan untuk penyucian Buana Agung dan Buana Alit, makro dan mikrokosmos, agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Juga terbinanya kehidupan yang terlandaskan satyam, kebenaran, sivam, kesucian, dan sudaram, keharmonisan atau keindahan. Mengutip Atharva Veda yang ke-12 1.1 yang menyatakan Satyam Brat Ukram Diksa Tapu Brahma Yatna Pertim Darayanti Sano Butasa Baswa Panyurum Lokam Pertim Nah Runotu. Artinya agama adalah Satya, Rta, Diksa, Brahma, dan Yatna. Semoga semua ini dapat memberikan tempat dengan mengatur tempat hidup kita baik dulu, sekarang, dan yang akan datang pada dunia ini. Satya adalah kebenaran yang absolut. Rta adalah dharma atau perundang-undangan yang mengatur umat manusia. Diksa adalah pengendalian hawa nafsu. Brahma adalah doa dan mantra-mantra suci. Sedangkan yatnya adalah pemujaan suci. Adapun rangkaian tradisi yang biasa dilakukan pada hari raya Nyepi yaitu mekis untuk melebur segala kotoran pikiran, perkataan, perbuatan serta memperoleh air suci. Mekis ini bisa dilakukan di laut, danau, atau sumber mata air, taur atau pencaruan untuk menyucikan dan mengembalikan keseimbangan Buana Agung dan Buana Alit, baik secara skala maupun niskala. Penyepian atau puncak acara Umak Geni merupakan rangkaian terakhir yang dimana di hari ini kita diharapkan saling mengunjungi saudara, keluarga besar, dan juga para tetangga untuk saling bermaaf-maafan satu sama lain. Dalam perayaan Hari Raya Nyepi, kita sering dituntut untuk melaksanakan yang namanya Nyepi di hati. Maksudnya adalah sebuah perenungan mendalam di dalam hati tentang makna berata penyepian ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak lain guna membuat keadaan diri yang tentram, damai, dan hawa nafsu menjadi terkendalikan. Bhagawan Gita bab 6:27. Prasanta manasam hai enam, yoginam sukam utanam, upaiti santa rajasam brahma buta akalsam. Artinya kebahagiaan tertinggi datang pada seorang yang pikirannya tentram, damai, dan hawa nafsunya terkendalikan. Mereka yang tiada noda akan bersatu dengan Brahma, Tuhan yang Maha Esa. Hendaknya setelah Anda melaksanakan tapa brata penyepian selama 1 harian penuh, Anda dapat memetik makna yang lebih mendalam terhadap hal tersebut guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Catur brata penyepian yang kita lakukan 1 hari penuh menekankan pada pengendalian diri yang terjemahkan secara fisik, seperti dalam penjabaran yang sudah umum didengarkan. Catur brata penyepian dibagi menjadi amati geni, tidak berapi-api, amati karya, tidak bekerja, amati lelanguan, tidak berfoya-foya, dan amati lelungan, tidak bepergian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, mungkinkah catur brata penyepian dilaksanakan setiap hari? Jawabannya jelas tidak. Mungkin jikalau terjemahannya seperti di atas, dan tentu jawabannya menjadi bisa. Bila saja kita bisa mengartikan makna Hari Raya Nyepi tersebut secara lebih mendalam. Sekarang saya akan mencoba menjabarkan secara lebih rinci
lagi satu persatu. Pertama, amati geni, tidak menyalakan api. Maksudnya ya di sini yaitu kita harus bisa mengendalikan energi negatif yang terkandung dalam diri kita seperti prasangka buruk, egois marah, iri hati, serta yang lain-lain. Energi ini tentunya akan sangat berbahaya jika menyelimuti spirit atau atma kita. Nah, bagi kita bagaimana caranya menghilangkan energi tersebut? Salah satunya adalah dengan menjalankan meditasi yang diatur dalam keseharian kita. Kedua, amati karya atau tidak bekerja. Teman-teman yang saya banggakan, tiap hari tentu kita pasti melaksanakan pekerjaan. Tetapi bukan itu maksud dari amati karya ini. Maksud yang ditekankan di sini adalah bagaimana dalam kita bekerja tidak lupa dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan, serta pemerintah dan Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang bekerja sampai larut malam dan hari Minggu pun ayah tersebut harus bekerja juga sampai hampir tidak ada waktu bermain dan berkumpul dengan keluarganya. Suatu ketika anaknya bertanya kepada ayahnya, "Berapa gaji ayah setiap jam?" Ayahnya sangat kaget. Ayahnya pun menjawab, 20.000 nak. Kalau begitu saya punya tabungan 20.000. Saya akan berikan kepada ayah untuk membayar gaji untuk menemani saya bermain sejam saja. Alangkah malunya kita sebagai ayah jika harus dibujuk oleh anak. Kita harus bermain bersama mereka. Menyediakan waktu bermain tentu akan membantu kita memfreshkan otak dan badan kita yang terlalu tegang bekerja. Kita kembali pada cerita ayah tersebut. Karena kesibukannya, bisa jadi ayah tersebut juga lupa untuk mencukur jenggot dan kumisnya. Waktu untuk berolahraga pun tidak ada. Biasanya orang seperti ini akan sadar jika telah terjadi penderitaan, seperti sakit jantung dan stroke, karena terlalu berat memikirkan pekerjaan dan lupa memikirkan dirinya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang saya banggakan, sediakanlah waktu sedikit saja dengan menarik nafas yang panjang dan melihat diri sendiri apa yang kira-kira dilakukan untuk diri sendiri. Mungkin potong kuku, cukur kumis, rambut maupun sesekali duduk santai sambil minum teh, kalau perlu sambil membaca koran atau majalah yang bermanfaat. Karena kesibukan orang bekerja, biasanya sering lupa memperhatikan diri dan lingkungannya. Bagaimana ada waktu untuk menyapa tetangga kalau dia saja pulang kerja larut malam terus? Sisihkanlah waktu untuk menyapa tetangga, karena menyapa tetangga itu tidak pernah ada kata rugi. Adapun kaitan bekerja dengan orang tua, yaitu kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan lupa menyisihkan penghasilan kita untuk orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Membahagiakan orang tua semasa hidup adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jangan sampai kita baru sadar ketika orang tua kita mendekati kematian atau sakit-sakitan, apalagi mereka sampai telah tiada. Adapun kaitannya bekerja dengan pemerintah, yaitu sebagai contoh yang baru kita lakukan adalah pemilihan presiden dengan menyisihkan waktu untuk ikut memilih pemimpin bangsa dengan hati nurani, tertib, dan demokrasi. Ini juga bentuk pengadilan kita kepada pemerintah. Ibu guru yang saya muliakan, adapun terakhir yaitu bagaimanakah kaitan bekerja dengan Tuhan. Bagi orang yang beragama Hindu, dengan menyisihkan waktunya setiap hari purnama dan tilam untuk bersembahyang bersama. Sekaligus waktu tersebut dapat digunakan berajang sana atau berjumpa ria dengan teman-teman. Setiap harinya pun, kita jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Lebih baik jika kita melakukan meditasi yang teratur pagi dan malam harinya. Ketiga, amati lelangguan, tidak menikmati hiburan atau berfoya-foya. Wajar saja kesibukan kita sehari-hari perlu dipulihkan. Biasanya orang melakukan dengan menikmati hiburan berupa hiburan TV, membaca koran, atau majalah. Jangan sampai ada yang menghiburkan lokalisasi atau PSK.
Dan yang terpenting, jangan sampai lupa kita untuk menghibur jiwa kita agar selalu tenang dan harmonis. Lagi-lagi ini bisa dilakukan dengan yoga dan meditasi. Keempat, amati lelungan atau tidak bepergian. Tidak bepergian diarahkan kepada pikiran kita agar kita jangan sampai berpikiran liar. Pergi kemana-mana, pikiran yang liar ini sangat berbahaya. Jika tidak kita tindak lanjuti, hendaknya pikiran diajak untuk fokus atau konsentrasi. Di samping itu, yang lebih penting adalah hendaknya menggunakan pikiran dan akal sehat terlebih dahulu sebelum berbuat. Demikian Dharma Wacana ini semoga bisa menjadi pencerahan untuk bisa menjadi renungan agar kita semua mengerti mengenai pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi dalam agama Hindu yang bersifat sakral dan suci. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan untuk menutup Dharma Wacana ini, saya haturkan Pramasanti. Om Santi 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 Om.